Apakah putusan terbaru MK yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah otomatis berlaku pada Pilkada 2024? Dan apakah putusan MK ini bakal mengubah konstelasi politik terutama untuk Pilkada Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan guru besar ilmu politik UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, udah Ferry, Prof. Burhan. Malam. Oke, suara udah Ferry belum terdengar ini. Masih di mute tidak? Oke, sudah baik. Karena saya harus ke Anda dulu nih. Udah Ferry, apakah putusan MK nomor 60 ini kabar baik buat publik khususnya warga Jakarta? Ya, ini luar biasa ya, menjelang waktu dibukanya pendaftaran calon kepala daerah, MK mengeluarkan putusan yang sangat monumental, memperbaiki banyak hal, membuka keran demokrasi. Bayangkan partai yang dulu potensial disisihkan di dalam ruang demokrasi konstitusional kita, hari ini bisa mengajukan calon sendirian, begitu ya. Partai-partai yang non parlemen bahkan yang telah ikut proses demokrasi pemilu legislatif 2020 juga bisa berkoalisi dengan partai buram lainnya, partai di luar parlemen untuk mengajukan calon. Bahkan kalau kita lihat untuk konteks Jakarta, ada calon yang preferensi politiknya luar biasa, itu disingkirkan oleh ruang kepentingan politik tertentu. Saat ini sangat terbuka kemungkinan untuk dapat mencalonkan di pemilu DKI Jakarta, ya. Pemilu DKI Jakarta. Nah, artinya ini ruang demokrasi konstitusional yang baik, di mana kesempatan bagi setiap orang dibuka selebar-lebarnya. Tentu partai punya kesadaran ya, mereka tidak mau kalah secara konyol, mereka akan berkoalisi membangun potensi-potensi sehingga mereka masih bisa untuk katakanlah betul-betul memilih calon yang bisa memenangkan pertarungan. Jadi angkanya besar, mungkin jumlah calon akan bertambah, tetapi juga tidak akan banyak sekali. Yang kedua tentu saja ini bisa diterapkan saat ini, karena memang ini putusan berlaku saat ini, sifat putusan MK kan begitu, diberlakukan saat dibacakan, dan kemudian setelah dibacakan itu semua bisa digunakan karena berkekuatan hukum tetap. Kecuali MK mempertimbangkan lain dalam putusannya. Kalau disebut MK berlaku 2029 biasanya disebutkan di dalam putusannya. Karena tidak disebutkan, maka dengan sendirinya putusan ini berlaku dan mestinya diterapkan di 27 Agustus dalam proses tahapan pendaftaran nanti. Jadi begitu Mbak Zilvia, ini betul-betul uang baru yang sangat menarik, memberikan efek kejut yang sangat baik bagi demokrasi pemilihan kepala daerah kita. Sekarang tidak perlu khawatir potensi calon tunggal ya, membeli seluruh perahu itu kemungkinan akan menjadi mengecil ya. Yang awalnya potensi 2 kali lipat, Perludem misalnya mengatakan akan 2 kali lipat dibandingkan 2020, lebih dari 50 pasangan calon tunggal karena praktik membeli seluruh perahu. Jadi kita akan bermain-main dengan kotak kosong. Nah, dengan putusan ini potensi itu akan diredup, MK memperbaiki banyak hal, dan mudah-mudahan ini memperbaiki juga semangat publik pemilih untuk betul-betul berpartisipasi dalam praktik demokrasi konstitusional pemilihan kepala daerah. Oke, baik. Prof. Burhan, banyak yang langsung mengaitkan putusan MK hari ini dengan nasib PDI Perjuangan yang kini bisa mengusung sendiri calon gubernur di Jakarta. Apa yang betul-betul harus dipertimbangkan PDI Perjuangan sebelum memutuskan paslon yang akan diusung? Saya kira PDI Perjuangan bukan hanya melihat variabel elektabilitas terkait calon yang akan mereka usung, tetapi juga melihat perkembangan dinamika di koalisi Kim Plus. Karena deklarasi Ridwan Kamil Suswono yang sudah ditetapkan kemarin itu masih bisa berubah karena belum didaftarkan ke KPU. Jangan lupa setelah putusan MK ini itu ada 8 partai yang bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain di Jakarta. Artinya sangat mungkin terjadi dinamika di internal Kim Plus yang membuat 1-2 diantaranya berubah pikiran. Karena jangan lupa Zilvia, alasan mereka
memilih Ridwan Kamil adalah alasan partai yang bersangkutan dianggap tidak punya kursi cukup. Ini alasan yang disampaikan oleh PKS, termasuk juga oleh Nasdem maupun oleh PKB. Nah, ilah itu batal dengan putusan MK. Karena MK kemudian mempersilahkan partai-partai dengan syarat khusus tadi, sesuai dengan jumlah DPT di tiap wilayah, untuk bisa mengusung sendiri. Jangankan PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta, PSI pun kalau misalnya mau mencalonkan calon sendiri, bisa sesuai dengan putusan MK terbaru. Jadi saya setuju dengan Bung Ferry, putusan MK ini adalah hadiah terbesar, kado terbesar MK buat Indonesia yang baru saja merayakan hari kemerdekaan ke-79. Karena mengembalikan track demokrasi pada track yang sebenarnya. Karena demokrasi itu prinsip utamanya adalah persaingan. Nah, persaingan itu belakangan itu ditutup dengan kartelisasi politik di tingkat elit. Jadi kita perlu mengembalikan semangat demokrasi pada dasar awalnya, yaitu munculnya persaingan antar partai. Nah, partai seharusnya mampu menarik, mengagregasi preferensi masyarakat yang beragam tadi dalam pilihan yang macam-macam. Nah, ini yang hilang dalam beberapa waktu belakangan. Oke, baik. Prof. Burhan dan juga Uda Ferry sudah bergabung bersama kita, Ketua DPP PDI Perjuangan, Syukur Nababan. Bang Syukur, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Ferry. Oke, Bang Syukur, yang kami ketahui DPP PDI Perjuangan langsung menggelar rapat ya untuk merespons putusan MK hari ini. Apakah sudah ada putusan terutama untuk wilayah Jakarta? Apakah sudah diputuskan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Ya, yang paling kaget itu adalah ternyata bukan hanya kami yang senang ya. Ternyata tadi ini semua rakyat Indonesia, Prof. Burhan tadi mengatakan ini adalah hadiah bagi kemerdekaan, bagaimana demokrasi yang dimenangkan tentu masih sangat panjang ini. Perjalanan demokrasi kita sehingga kita bisa kembalikan dengan benar ini ke depan. Masih banyak hal-hal yang harus kita bicarakan. Nah tentu maka kami akan kembali mengevaluasi detail daripada setiap daerah dan menghitung. Tadi kan itu ada beberapa bertingkat itu sesuai dengan DPT-nya ya. Ya intinya apakah kita bisa mengusung dan kita pasti akan ngelawan. Kita akan memberikan kader-kader terbaik kepada rakyat untuk dipilih yang pas memimpin di daerah tersebut. Nah contohnya di DKI, Jawa Barat yang tadinya kita berpikir ya begini apakah kita maju atau tidak, udah sampai kita bahas ini, masalah nggak undang-undangnya Prof, Mas Ferry, jika misalnya PDI Perjuangan ya tidak mengusung karena tidak dibolehin dengan sebelum dirubah MK ini. Ya, udah sampai hampir ke situ pemikiran kita. Tetapi keputusan hari ini memberikan kita darah baru, semangat baru bahwa ya pada akhirnya kebenaranlah yang menang. Kebenaran akan menemukan jalannya. Kita biarkan nanti rakyat yang menentukan. Begitu. Oke. Bang Syukur, apakah sudah diputuskan, terutama Jakarta ya, sudah mengerucut belum paslon yang akan diusung siapa? Kita belum sampai ke sana, tetapi intinya kita sudah tahu bahwa kita bisa maju dengan keputusan MK, maka ini nanti kita akan lihat siapa kader-kader terbaik, siapa anak-anak bangsa terbaik. Ya, tanpa kontestasi ada hal-hal lain untuk kita bisa usung atau kita berikan kepada rakyat untuk dipilih. Baik, oke, baik. Kembali ke Uda Ferry. Uda Ferry, ada yang menerjemahkan dengan putusan MK nomor 60 ini, maka parpol bisa mengusung calon gubernur meski tidak punya kursi DPRD. Apakah hal ini benar atau tidak sepenuhnya benar, Uda Ferry? Ya, benar dan tidak sepenuhnya benar ya. Partai non-parlemen bisa mengajukan calon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Misalnya kalau konteks Jakarta itu 7,5% suara sah. Maka kalau ada koalisi partai membangun koalisinya hingga sampai suara mereka 7,5%, maka mereka berhak mencalonkan sendiri. Tapi kalau serta-merta, karena mereka di luar parlemen, biasanya angkanya
tidak terlalu besar. Kalau tidak sampai 7,5% ya pasti tidak bisa. Nah, ini memang perlu disimak putusan ini baik-baik. Saya pikir kita semua sudah membaca dan tidak perlu khawatir. Ini putusan itu sangat jelas, terang benderang bahwa batasan-batasan tertentu. Tadi sudah diukur bahwa kalau suatu daerah provinsi yang penduduknya 2 jutaan, mereka kemudian punya ambang batas 8,5% kalau saya tidak salah. Sementara Jakarta yang penduduknya ada di kisaran 6 juta hingga 12 juta berada di ambang batas 7,5% suara sah. Jadi ambang batasnya suara sah. Sehingga partai-partai non-parlemen yang ikut pemilu legislatif 2024, ini catatannya lagi, ikut pemilu legislatif 2024, yang kalau dikumpulkan suara sahnya secara koalisi, maka dengan sendirinya dia berhak kemudian mengajukan diri, mengajukan calon gubernur, dan berhak kemudian calonnya bertarung di Pilkada 2024. Itu batasannya Mbak Zilvia, lebih dari itu tidak ada. Semua sama, partai-partai yang ada di parlemen pun yang seperti dialami oleh teman-teman PDIP dibiarkan sendiri. Saat ini suara sah PDIP itu adalah 14%. Dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari teman partai lain, PDIP juga bisa mencalonkan sendiri calon gubernur. Oke.